Ya, shalom semuanya. Haleluya. Saya pengen melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari ini, boleh angkat tangannya, puji Tuhan. Shalom semua, selamat bertemu kembali di Fellowship Satu Jiwa malam ini. Irina, shalom. Christine, Bu Evi, ada Devi Desi, ada Mariana, ada shalom. Ada siapa lagi? Bisa, shalom, Adi, Astrid, shalom semua, Julia, shalom, Kelly, Christine, shalom. Ya, saya percaya semuanya hari ini baik-baik ya, semuanya oke ya, amin. Ya, ini kita jumpa lagi di hari Senin di acara Fellowship Satu Jiwa. Ini minggu yang terakhir di bulan September ini. Ya, kita akan bahas tentang seri keluarga. Dan hari ini saya harapkan apa yang saya bagikan bisa jadi berkat buat semua jemaat, buat semua saudara-saudara yang saya kasihi ya. Saya percaya kita sudah siap untuk mempersiapkan diri masuk dalam acara ini, mempersiapkan hati, ya, waktu yang terbaik, karena kita percaya waktu kita berani memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga akan kasih yang terbaik buat kita. Amin. Anggap semua yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan, ya, sekalipun kita masih dalam suasana online, ya, serba online. Tapi kita percaya kita hari ini benar-benar punya kerinduan untuk kita mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Selamat juga bergabung untuk semua jemaat, rekan-rekan yang ada di Facebook, Taruna 1, maupun Pascal 23, karena acara Zoom ini langsung live, link di Facebook. Dan kalau ada komen, ada doa biasa seperti biasa ya, bisa ditulis di kolom komen ya, kesaksian ataupun apapun juga yang sudah pengen share, pengen sampaikan. Kita sebagai satu keluarga, kita welcome, kita senang ya. Saya juga pengen diberkati lewat kehidupan saudara ya. Yang namanya kesaksian tuh nggak perlu yang wah spektakuler, yang kayak wah luar biasa, enggak ya. Saudara bisa saksikan hari ini Tuhan menyertai, yang membimbing, kita bisa makan, itu juga bisa atau kesaksian yang membangun ya. Haleluya. Oke, saudara siap? Yang siap boleh jempolnya diangkat. Haleluya. Amin ya. Kita akan masuk dalam doa, setelah itu kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Silakan Bu Christine. Shalom. Mari kita mulai ya, kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan, sudah berkumpul Tuhan dalam Zoom malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini anak-anak-Mu yang merindukan hadirat-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang memerlukan Engkau, memerlukan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, walaupun secara online, tapi kami sungguh percaya Bapa Kau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memulai Zoom malam hari ini Tuhan. Kau mempersiapkan setiap hati kami Tuhan. Kami juga siap Tuhan untuk menerima Engkau Tuhan hadir ke setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Korudi Tuhan yang malam hari ini akan membagikan isi hati-Mu Tuhan. Biar apapun yang disampaikan Tuhan itu adalah rema yang berasal daripada-Mu Tuhan untuk mengubahkan setiap anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga worship leader Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah puji-pujian yang baru Tuhan untuk menyenangkan Engkau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita sembah Dia.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat malam ini Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan kami di Zoom ini Tuhan. Kami tahu setiap kali ada fellowship ini Tuhan, satu jiwa itu Tuhan, kami yakin dan percaya kami terus mendapat tuntunan yang baru daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, kami persembahkan untuk Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, biar kami terus bisa menyembah, memuji Tuhan. Melalui perkataan kami pun, melalui hidup kami pun Tuhan, biarlah kami terus dapat memuji Tuhan. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami mau mendengar sharing Tuhan, urapi hamba-Mu Korudi Tuhan, dengan urapan yang dari surga Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang keluar Tuhan dari hamba-Mu Tuhan, semua menjadi kekuatan, menjadi kelepasan Tuhan, menjadi sesuatu yang membuat hidup kami berubah Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Kau mau pimpin Korudi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semua sekali lagi dari Bandung, ya. Shalom buat saudara semuanya dimanapun saudara berada. Karena di sini saya lihat ada yang dari Manado, ada yang dari Jambi, ya. Ya, kita doain nanti minggu depan ada dari Amerika. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Inilah kelebihan dari online, ya. Kita bisa bertemu dari manapun juga tanpa batasan ruangan, jarak, dan sebagainya. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Terima kasih untuk rekan-rekan, saudara semua yang bisa bergabung di acara malam ini, Fellowship Satu Jiwa. Saya rindu setiap kita mengalami hadirat Tuhan. Saya waktu menyembah tadi, saya rasakan Tuhan hadir, ya. Dan saya rindu saudara juga mengalami itu, karena kita tahu tanpa Tuhan hadir malam ini, semua kita lakukan sia-sia, nggak ada apa-apanya, ya. Jadi kita semua buka hati. Tuhan mengatakan kalau kita punya kehausan, Tuhan akan puaskan. Oleh sebab itu, mari kita datang malam ini mendengar firman Tuhan dengan satu kehausan, kerinduan, ya, supaya Tuhan puaskan setiap kita. Puji Tuhan. Hari ini seri tentang kehidupan keluarga, tema yang terakhir di bulan September ini. Saya akan sampaikan tentang temanya, yaitu tentang agreement, ya, agreement atau janji. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita belajar malam ini. Kita langsung lihat firman-Nya saja, ya, di Amos 3 ayat yang ketiga. Amos 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, kata berjanji di situ dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya salah satunya ditulis dengan kata agreement. Makanya saya ambil tema ini untuk kita bahas bersama-sama di sesi yang terakhir ini di bulan September. Saya percaya firman Tuhan malam ini akan jadi berkat buat setiap keluarga-keluarga dimanapun berada. Haleluya. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga tadi dari Amos 3, dikatakan berjalankah dua orang bersama-sama. Kalau kita melihat tentang angka 2, ini memang salah satunya, ya, identik dengan kehidupan suami istri, ya, kehidupan tentang keluarga. Seperti yang saya pernah bahas di sesi yang pertama di awal bulan September tentang 2 in 1, di mana di Matius 19 ayat 6 mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan, yaitu dua menjadi satu, tidak bisa diceraikan. Jadi 2 ini bicara tentang kehidupan keluarga atau kehidupan suami istri. Dan kita akan belajar di sini bahwa ternyata
kehidupan keluarga itu harus memiliki dasar, yaitu janji. Karena nggak mungkin dikatakan firman Tuhan 2 orang berjalan bersama-sama kalau belum memiliki janji, ya. Jadi janji adalah bicara tentang kehidupan keluarga. Makanya kalau kita married, kita menikah, ya, kita biasanya ada pemberkatan pernikahan kan di gereja kan. Dan pada momen pemberkatan pernikahan itu biasanya ada janji nikah ya yang kita harus perkatakan sebagai calon mempelai. Saya pengen coba kita lihat sebentar ya. Ini adalah salah satu janji nikah yang biasanya di gereja kita itu diberikan kepada calon-calon mempelai. Mungkin bisa ditampilkan sebentar kalau bisa dari tim acara. Ada nggak? Nah, ini seperti ini ya. Sekalian kita review sebentar ya. Sekalian kita ingat-ingat. Mungkin saudara udah nikah udah lebih dari 5 tahun atau mungkin lebih dari 20 tahun. Saya menikah udah dengan istri saya udah hampir 21 tahun ya, masuk ke 22. Jadi cukup lama. Takutnya udah lama menikah lupa dengan janji yang kita pernah ngomong waktu itu ya. Jadi kita perlu kadang kita baca lagi supaya ingat, oh iya ya dulu saya pernah janji seperti ini ya. Katakan di situ janji nikah, pria mengatakan saya ya siapa namanya, saya Rudi berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan saya menerima engkau, ya istri saya namanya Regina sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Wah, biasanya kalau kita lagi baca janji nikah, saya melihat kadang kalau dalam pemberkatan, saya perhatikan ada beberapa orang pasangan-pasangan yang waktu ngomong ini, mereka kadang terseguk-seguk ya, terseguk apa ya bahasanya ya, terseduh-seduh mungkin gitu ya. Mereka sambil mungkin saya Rudi nangis gitu kan, berjanji ya. Karena ini suatu yang kayaknya sakral banget, suatu yang kayaknya penting banget. Nggak ada waktu orang ngomong janji nikah, saya misalkan Yandri nangis terus yang lain tepuk tangan, loncat-loncat, nggak ada ya kan, semuanya hening semuanya. Karena apa? Ini sesuatu yang penting banget dalam sebuah pernikahan, ya. Dan buat beberapa gereja kadang pemberkatan pernikahan itu masuk sebagai sakramen, yaitu sesuatu yang bisa mendatangkan berkat Tuhan buat yang percaya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Itulah kehidupan pernikahan. Pernikahan bicara tentang janji. Coba saudara ingat-ingat janji pasangan saudara. Mungkin ada yang pernah berjanji, nanti kalau kamu married sama saya, kita akan keliling dunia. Wah, asik ya. Mungkin pasangannya udah ngimpi di Menara Eiffel, ya, tembok Cina, ya, udah ngimpi macam-macam. Setelah menikah bertahun-tahun ditanya, kamu udah keliling dunia belum? Aduh, boro-boro Pak. Paling jauh juga pergi ke Lembang, ya kan? Ke Lembang itu aja belum tentu setahun sekali. Waduh, kasihan banget ya kan? Jadi kadang janji itu akan terbukti waktu kita masuk dalam kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Nggak bisa kita buktikan janji dari pasangan kita itu benar atau enggak kalau belum kita masuk dalam kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Makanya penting di sini ya buat orang-orang nih, pribadi-pribadi yang belum menikah ya, harus benar-benar serius cari pasangan hidup, jangan sembarangan. Karena ini banyak orang-orang yang mungkin bisa terbius dengan janji, padahal belum tentu ya janji itu ditepatin. Nah, kita belajar hari ini kalau bicara tentang janji, saya akan share buat kalian dari Amos 3 ayat 3 ini, kita akan baca ada beberapa versi dari terjemahan Alkitab yang lain yang saya akan coba share buat kita sama-sama belajar malam ini. Dari terjemahan-terjemahan itu kita akan melihat apa sih arti dari janji. Supaya keluarga kita bisa berjalan. Ya. Berjalan itu artinya apa?
melangkah ke depan. Ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang dituju, ada sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi saya percaya, kalau kita hidup dalam keluarga, ada janji yang benar yang kita bisa lakukan, maka keluarga kita akan mengalami perjalanan sesuatu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, saya akan coba kupas di sini ya. Kalau saudara baca di Alkitab itu banyak versi ya. Ada banyak versi di situ yang saudara sebenarnya bisa belajar. Tapi saya hari ini akan coba kupas dari beberapa versi yang ada ya. Dan dari situ kita akan belajar apa sih artinya janji dalam sebuah pernikahan. Yang pertama saya akan coba bawa saudara untuk melihat dari terjemahan Alkitab versi dari VMD ya. VMD itu artinya versi mudah dibaca katanya gitu ya. Nggak tahu ada Alkitab yang nggak mudah dibaca kali ya. Tapi terjemahan dari VMD itu versi mudah dibaca. Nah, dikatakan dari versi VMD ini, Amos 3 ayat 3 ditulis 2 orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat. Sama-sama katakan bersama saya, sepakat. Sepakat. Sepakat itu artinya unity. Ya. Jadi sepakat itu sesuatu yang penting. Unity itu sesuatu yang penting dalam kehidupan keluarga. Kalau keluarga saudara mau berjalan ke arah yang lebih baik, harus memiliki unity, harus memiliki satu kesatuan. Ya, jangan satu pengen A, satu pengen B, satu pengen C. Ya, itu yang membuat kadang keluarga nggak bisa berjalan dengan baik. Dan kalau saudara baca nanti, saudara lihat lagi apa yang saya sampaikan selama hampir 1 bulan ini tentang seri kehidupan keluarga. Hampir setiap sesi yang ada, saya banyak bahas tentang salah satunya pasti di sini tentang unity. Ya, jadi unity itu sesuatu yang penting banget untuk keluarga kita bisa mengalami sesuatu yang baik. Nah, saya menikah dengan istri saya sudah sekitar 21 tahun yang lalu. Saya ingat waktu saya mau menikah dengan dia, saya ngomong sama dia gini, kamu mau married sama saya, siap enggak? Ya, yang pertama ada 3 hal yang saya ngomong sama dia. Yang pertama, kamu siap enggak? Kamu harus kerja. Ya, saya kerja, kamu kerja. Karena saya bukan keturunan orang yang kaya ya, yang misalkan orang tua saya yang berlimpah-limpah, enggak. Saya keluarga yang ya biasa-biasa aja lah, kekurangannya enggak, tapi berlebih-lebih ya enggak gitu. Sedangkan istri saya itu secara ekonomi, waduh jauh dengan saya ya. Jadi saya ngomong kamu siap kerja ya. Yang kedua, kamu married sama saya, siap nggak? Saya nggak punya rumah nih. Kamu kontrak mau nggak sama saya? Ya, saya belum punya rumah. Yang ketiga, saya ngomong saya nggak punya mobil loh. Ya, kalau dia kan semuanya ada. Saya cuma punya sepeda motor. Ya puji Tuhan motornya udah lunas untungnya ya. Kalau nggak lunas pusing lagi ya. Mau nggak? Dan ternyata jawaban dari istri saya mau. Wah, ini yang membuat saya oke lah tancap gas aja ya kan. Karena kita udah sepakat dulu. Jadi perlu kadang untuk kita bikin janji itu udah terbuka. Pentingnya untuk kita bisa bikin janji unity itu harus ada perlu keterbukaan. Pahit-pahitan, jangan ada yang ditutupin. Jadi penting dalam keluarga itu semuanya harus terbuka. Istri saya kadang tahu semua yang terjadi sepanjang 1 hari itu. Hari ini apa aja dia ngerti. Saya juga ngerti apa yang dialami oleh pasangan saya selama 1 hari ini. Jadi penting sekali untuk membangun unity itu keterbukaan. Ya, jangan ada yang disimpan atau disembunyikan. Ini yang bisa merusak sebuah janji dalam keluarga. Saya ingat satu kisah dari Daud dan Yonatan. Kita lihat sebentar ya tentang Daud dan Yonatan di 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-3.
1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian. Nah, ada satu perjanjian di situ. Ya, ada janji antara Yonatan dengan Daud. Karena apa? Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, dari kisah ini kita melihat apa yang membuat Daud dan Yonatan bisa berpadu jiwanya menjadi satu. Artinya mereka bisa unity di situ. Mereka bisa sepakat di situ. Mereka bisa ada kesatuan di situ. Ternyata kuncinya karena kasih. Dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, dalam kehidupan kita berkeluarga, kita harus bangun model kasih yang seperti ini. Di mana kita bisa mengasihi pasangan kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Coba saudara ya, coba saudara cubit tangan saudara sebentar. Nggak usah keras-keras lah ya, cubit. Kerasa kan? Nggak nyaman kan? Apalagi kalau dicubitnya sampai diputer ya sekeras-kerasnya. Waduh, sakit kan? Pasti nggak mau. Nah, kita harus punya feel itu, punya perasaan seperti itu. Oh iya ya, kalau saya dicubit tuh sakit ya, nggak enak. Jadi kita pun punya perasaan, iya saya nggak mau mencubit atau melukai pasangan saya karena itu nggak enak, itu nggak nyaman. Itu sesuatu yang mungkin nggak baik. Jadi orang yang memiliki kasih seperti itu, di mana dia mengasihi orang, mengasihi pasangan seperti dia mengasihi diri sendiri, fokus hidupnya itu pasangannya, fokus hidupnya itu suaminya atau istrinya. Justru bukan dirinya. Sama seperti Yonatan, dia bisa punya ikatan dengan Daud karena dia mengasihi Daud. Sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi fokusnya justru orang lain. Nah, kalau saudara pengen keluarga saudara berjalan dengan baik, fokus saudara justru pasangan saudara, bukan saudara. Coba sepanjang satu hari ini aja. Saudara banyak pikirkan nggak tentang pasangan saudara? Aduh, istri saya udah makan apa ya hari ini ya? Aduh, suami saya kalau kerja capek nggak ya? Nanti makan apa pulangnya? Aduh, nanti istri saya kira-kira bisa nggak ya hari ini bisa menikmati refresh sebentar? Kira-kira saudara berpikir nggak tentang pasangan saudara hari ini? Saya percaya kalau ada kasih itu, ada ikatan itu, maka saudara akan banyak berpikir. Fokus saudara justru buat orang sekitar saudara, bukan diri sendiri. Haleluya. Saya harap ini saudara bisa menangkap sesuatu. Ya. Yang kedua, kita belajar tentang Amos 3 ayat 3 tentang kata berjanji ini dari versi Alkitab yang lain yaitu FIH. Ya, ini saudara mungkin sudah lebih kenal dibanding tadi dari versi Alkitab VMD ya. FIH itu firman Allah yang hidup. Nah, di Amos 3 ayat 3 versi firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Tapi yang saya mau tekankan di sini, di tanda kurung itu, ditulis seperti ini. Ini penekanannya seperti ini. Mana mungkin kita berjalan bersama-sama kalau dosamu menjadi ganjalan di antara kita. Mana mungkin kita berjalan bersama-sama, mana mungkin keluarga akan berjalan bersama-sama ke arah yang lebih baik, kalau saya terjemahkan dengan bahasa lain, kalau ada dosa yang mengganjal hubungan kita. Nah, saya akan kasih dengan satu ilustrasi seperti ini. Saudara punya mobil ya. Ini saya lihat Pak Cahyo sama Pak Bu Anita ini luar biasa nih dalam mobil ya. Luar biasa, saya kasih jempol lah ya. Dahsyat ya. Mau naik, saudara punya mobil sebagus apapun, semahal apapun ya. Tapi kalau
ban mobil saudara diganjel sama misalkan batu atau semua kayu yang besar, nggak akan bisa berjalan kemana-mana. Betul nggak? Karena bannya diganjel. Mungkin orang lihat keluarga saudara tuh, wah luar biasa ya keluarganya. Keluarga tuh mah kayaknya enak ya. Ekonominya kayaknya diberkati, rumahnya aja gede, ya kelihatannya bagus dari luar. Wah anaknya juga lucu-lucu. Kayaknya suami istri itu kayaknya oke banget gitu. Yang satu ganteng, yang satu cantik ya. Kelihatannya bagus, kelihatannya suatu yang luar biasa. Tapi kalau ada ganjelan akibat dosa ini bicara tentang kesalahan, maka mobil sebagus apapun, keluarga sebagus apapun, nggak akan berjalan kemana-mana. Di situ-situ aja. Makanya seringkali kita melihat ada orang keluarga yang udah puluhan tahun married, nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Masalahnya ya di situ-situ aja, ributnya ya di situ-situ aja. Karena apa? Karena mungkin ada ganjelan, ada mungkin sesuatu yang melukai hati dari pasangan dalam keluarga itu. Makanya ini penting ya. Firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari untuk sehari. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya apa? Kalau kita ada unek-unek, mungkin akibat perkataan dari pasangan kita atau perlakuan dari pasangan kita, saudara cepat beresin. Jangan disimpan. Karena itu yang akan mengganjal kehidupan keluarga saudara berjalan lebih baik. Coba kalau saudara ada ganjelan dengan pasangan saudara, saudara melayani pasangan saudara, atau mungkin saudara hidup bersama dengan pasangan saudara pun pasti nggak akan enjoy kan? Karena ada sesuatu yang istilahnya yang mengganjal di hati saudara. Demikian juga dengan pasangan saudara pun pasti akan merasakan hal yang sama. Makanya penting untuk kita itu membereskan semua ganjelan atau masalah yang ada dalam keluarga kita. Harus clear semua. Jangan pernah tunda. Ya, karena itu akan jadi masalah. Karena itu yang akan membuat kita nggak akan bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Absalom, saudara dibaca tentang kisah Absalom, anaknya Daud ya. Absalom itu anaknya Daud. Absalom itu dalam hatinya itu banyak menyimpan kekesalan, kepahitan ya. Dia melihat adiknya yang bernama Tamar itu diperkosa oleh anak Daud yang lain ya. Jadi saudara tiri lah dari Absalom yang bernama Amnon. Dan ini nggak dibereskan. Daud nggak ambil keputusan yang tegas di situ. Jadi ini membuat Absalom tuh punya ganjelan. Dibiarkan masalah itu ya, sampai akhirnya ada satu kesempatan Absalom itu habisin yang namanya Amnon. Dia takut, dia lari, dia merantau ya. Akhirnya Daud kangen, dipanggil pulang, tapi nggak boleh datang menemui Daud. Dia tinggal di tempat yang lain bertahun-tahun, nggak dianggap sama bapaknya mungkin. Dia pun menyimpan kekesalan kepada ayahnya. Itu disimpan, hatinya penuh dengan ganjelan. Dan akhirnya kita tahu, Absalom memberontak kepada ayahnya sendiri, bahkan pengen bunuh ayahnya yang bernama Daud. Ini terjadi. Karena apa? Karena ada ganjelan yang nggak dibereskan. Makanya jangan kaget dalam sebuah kehidupan keluarga. Tiba-tiba kita melihat ada sesuatu yang di luar dugaan kita. Misalkan ada anak yang mungkin bunuh orang tuanya, ada istri yang mungkin jadi selingkuh atau bercerai atau mungkin melakukan KDRT dan sebagainya, nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu bisa terjadi karena apa? Karena ada ganjelan yang nggak dibereskan. Absalom sebagai anak Daud, kalau kita pikir nggak mungkin dia mau bunuh ayahnya Daud dan ambil kekuasaan. Tapi itu terjadi karena saya melihat dalam diri Absalom, dia menyimpan banyak kebaikan. Makanya kita belajar hari ini, ya, dari Amos 3 ayat 3. Kalau kehidupan keluarga kita mau berjalan dengan baik, jangan pernah simpan
ganjelan dalam hati kita. Bereskan. Kalau malam ini saudara diingatkan tentang hal ini, kalau saudara punya masalah dengan pasangan saudara, bereskan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat dari versi BIS, ya. Ini bukan BIS umum, bukan ya. BIS itu versi bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari. Amos 3 ayat 3 mengatakan seperti ini dari versi BIS. Mungkinkah dua orang bepergian bersama-sama tanpa berunding lebih dahulu? Ya, jadi kata berjanji terus dengan kata berunding terlebih dahulu. Ya, kata berunding di sini apa sih artinya? Saya akan coba kupas dari Lukas 14 ya. Lukas 14 ayat 31. Lukas 14 ayat 31. Apa sih arti dari kata berunding di situ? Lukas 14 ayat 31 dikatakan bahwa atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Kata mempertimbangkan di sini dalam terjemahan lain ditulis dengan kata berunding atau bermufakat atau menghitung atau bermusyawarah ya dengan orang-orang lain. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan atau mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat ya ada raja yang mau berperang. Sebelum berperang, dia hitung-hitungan dulu, dia berunding dulu dengan orang-orang kepercayaannya. Kira-kira gimana nih? Kita mau perang nggak? Kita perlu pasukan 10.000, 20.000, atau kira-kira kita ajuin damai aja. Jadi kata berunding di situ bicara tentang satu pertimbangan yang matang, ya. Satu pertimbangan, ada hitung-hitungan. Dalam keluarga itu ada hitungannya, loh, saudara. Saudara harus tahu itu, ada hitungan dalam keluarga. Harus ada hitungannya dalam membangun keluarga. Kalau keluarga saudara pengen mengalami sesuatu yang baik. Ada orang yang bisnis, tapi dia nggak punya hitung-hitungan yang benar. Akhirnya apa? Bukannya untung, tapi rugi. Ya. Saya percaya setiap kita pasti masuk dalam kehidupan pernikahan pengen mengalami keuntungan, kan? Nggak ada yang pengen mengalami kerugian. Kuncinya apa? Harus diperhitungkan dengan matang. Punya hitung-hitungan yang matang. Untungnya apa sih? Ruginya apa sih? Kita harus tahu itu. Nah, ini penting juga buat saudara-saudara yang belum menikah, ya, atau saudara punya anak nanti. Saudara harus ajar anak-anak kita itu untuk memang yang pertama untuk kita cari pasangan hidup harus tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Tapi Tuhan juga taruh kita tuh hikmat, ya, untuk kita bisa mengerti calon pasangan kita tuh kayak apa sih modelnya. Lebihnya apa, kurangnya apa, itu harus kita pertimbangkan. Sehingga kalau kita masuk, kita udah siap dengan semua konsekuensinya. Dalam kita membangun keluarga juga seperti itu. Kalau kita mau marah dengan pasangan kita pikir dulu, dihitung dulu. Waduh, ini kalau saya marah, ini untungnya apa ya? Ruginya apa ya? Sehingga kita bisa ngerti apa yang harus kita putuskan. Supaya apa? Supaya keluarga kita bisa berjalan dengan baik. Banyak orang dalam keluarga karena nggak punya hitungan-hitungan ini. Akhirnya dia melakukan keputusan-keputusan yang fatal. Sehingga akhirnya keluarganya mengalami kerugian. Perselisihan yang nggak selesai-selesai, bahkan sampai perceraian. Anak-anaknya terbengkalai. Karena apa? Karena salah dalam menghitung. Jadi ini yang mungkin saya bisa share malam ini buat setiap kita. Saya rindu apa yang saya bagikan jadi berkat buat setiap keluarga. Ya, tidak mungkin kita berjalan ke arah yang lebih baik dalam keluarga kalau kita nggak berjanji. Di mana janji ini bicara tentang pertama adalah sepakat, unity, harus ada terbuka, jangan ada yang disimpan. Ya, kita unity itu dengan cara apa? Banyak fokus pada pasangan kita. Justru yang kita jadi fokus bukan kita, pasangan kita. Kalau saudara lakukan itu tuh betul, karena itu hubung kasih. Ya. Yang kedua,
kita belajar adalah kita harus jangan ada ganjelan, ya. Jangan ada ganjelan. Bereskan masalah sehari untuk sehari. Yang ketiga adalah kita harus punya hitungan yang benar, ya. Jadi kalau mau memutuskan apa-apa, mau bikin apa-apa, hitung dulu banyak untungnya atau banyak ruginya. Kalau banyak ruginya, jangan diambil, karena itu pasti akan merugikan buat keluarga kita. Puji Tuhan, saya rindu semua yang kita bahas malam ini jadi berkat. Amin. Ya. Oke, kita masuk dalam sesi fellowship, ya. Karena saya merasa saudara itu keluarga saya, ya. Jadi saya juga pengen tahu apa yang jadi kerinduan saudara, pergumulan saudara. Ya, kita sama-sama saling dukung, saling doakan, ya. Mungkin juga ada kesaksian-kesaksian yang saudara juga bisa bagikan untuk menguatkan setiap kita yang lain juga, ya. Itulah perlunya family. Ada yang mau disampaikan, silakan, saya kasih waktu, karena mungkin sebentar saya harus keluar dari Zoom meeting, karena kita akan masuk dalam menara doa, ya. Buat saudara-saudara juga yang mau ikut menara doa, nanti kita bisa sama-sama ya ketemu di menara doa, ya. Ada yang mungkin mau disampaikan, silakan. Langsung aja, mute-nya dimatiin. Mana caranya? Udah. Shalom, Pastor. Ya. Shalom, Bu Anita. Ya, gimana? memang kami kondisi masih di jalan. Ya, kalau untuk setiap hari hampir banyak kesaksian dalam keluarga kita ya. Amin. Puji Tuhan. Yang penting bagi kami adalah kesaksiannya adalah yang penting menjalani hidup itu damai, sejahtera, sukacita aja. Jadi kami happy. Walaupun itu, nah puji Tuhannya lagi doa kemarin. Pastor Rudi sudah dukung doa, puji Tuhan. Tadi tahap yang pertama saya sudah menjalani check up, puji Tuhan di jantung, bebas dari masalah kesehatan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ya, baik. Ini udah 2 kali saya berobat dengan dokter yang berbeda, puji Tuhan di atas normal. Amin. Amin. Nanti minggu ini tahap selanjutnya saya dirujuk kembali untuk cek kanker atau tumor. Ya, ada 3 dokter yang dianjurkan, sama satu lagi terakhir dokter psikoterapi ya, gitu. Saya minta tetap dukung dalam doa, puji Tuhan. Tapi ada yang mau saya sharing. Gini Pastor, saya ini sudah berkeluarga hampir 14 tahun dengan suami. Kebetulan suami saya lagi nyetir juga. Jadi, yang kami alami saat ini, saya ini tinggal dengan orang tua kandung. Lalu saya tinggal dengan adik saya yang narkoba. 10 tahun narkoba. Selama sampai saya menikah 14 tahun. Nah, dilemanya yang kita hadapi adalah saya diposisikan tinggal dengan orang tua, suami, dan adik saya yang narkoba. Udah makan apa? Deposito orang tua saya habis, ludes-ludes semua. Jadi saya minta pendapat dari pastor bagaimana saya harus menyikapi. Dari satu sisi ini adalah orang tua saya yang saya hadapi, satu sisi lagi adik saya yang saat ini kembali lagi ke Jambi. Saya nggak tahu motivasinya apa, ya puji Tuhan, mudah-mudahan bukan mudah-mudahan ya, semoga adik saya ini memang Tuhan jamah gitu ya, karena sudah berulang kali kita kasih kesempatan. Mungkin kalau hati kami tidak memiliki kasih yang besar, saya yakin ada kepahitan, ada kekecewaan yang luar biasa. Jadi adik saya ini narkobanya sudah boleh dikatakan main fisik, bahkan dia bercerai dengan istrinya karena menyiksa istrinya segala macam. Bahkan terakhir di tahun ini kendaraan kami, handphone kami itu sampai digadaikan. Bahkan rumah orang tua saya yang saya tinggal
itu digadaikan. Bahkan kami mempunyai rumah, tapi sampai detik ini saya dan suami belum pernah tinggal di rumah kami sendiri karena kami memikirkan orang tua yang tidak mungkin kami tinggalkan dengan kondisi seperti ini karena melihat adik kami seperti itu. Jadi puji Tuhan, sangat puji Tuhan, saya punya suami yang begitu berjiwa besar luar biasa. Waktu di saat rumah kami digadaikan tanpa sepengetahuan kami, yang menebus adalah suami saya sendiri. Secara seorang istri, bahkan dia ipar, mertua, itu mertua, nggak akan mungkin. Dan mungkin tanda kutip jarang ada yang bisa melakukan bahwa rumah ini kami ambil lagi untuk kembalikan ke orang tua. Jadi memang perjalanan hidup kami itu mulai dari sakit penyakit, cobaan yang diberikan, menghadapi adik yang narkoba yang luar biasa. Jadi saya pikir puji Tuhan kami punya hati yang kami mengasihi, bahkan kami tidak mau untuk kecewa gitu ya, karena saya tahu ketika kami memberkati orang tua, ketika kami menolong orang tua, saya percaya sampai detik ini kami tidak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Karena kalau kata orang bijak bilang, sampai habis pun hartamu untuk kamu menolong orang tua atau memberkati orang tua, saya yakin sampai kapanpun kita tidak akan pernah kekurangan. Nah, yang mau saya pertanyakan dengan Pastor Rudi, bagaimana saat ini adik kami ini kembali dengan status dia masih, ya kami lihat dengan proses dia sekarang. Apa sikap yang harus kami lakukan? Apakah kami masih harus terus memberikan kesempatan ataukah kami harus kami bingung gitu, Pastor. Jadi posisi di mana kami juga sudah kasih kesempatan, dan ini sampai gembala yang di Jambi kami panggil untuk menengahkan ini di dalam keluarga supaya kami kasih kesempatan dia untuk bisa kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Tetapi kami nggak tahu motivasinya apa. Setiap kali dia kembali selalu dia mengatakan firman Tuhan apa segala macam. Nanti berjalannya waktu itu tidak terbukti gitu loh, Pastor. Jadi apa kan dan suami? Ya, makasih Bu Anita buat share-nya ya tentang apa yang terjadi. Ya, yang paling penting di sini dalam keluarga adalah Bu Anita dengan Pak Cahyo sebagai suami istri harus ada satu kesepakatan ya. Segala sesuatu sepahit-pahitnya harus suami istri harus sepakat dulu. Kalau sudah sepakat itu sudah jadi satu kekuatan ya. Itu yang pertama. Yang saya lihat di sini untuk kehidupan Pak Cahyo dan Bu Anita memang ini kompleks ya. Jadi persinggungannya bukan cuma dengan orang tua, tapi juga dengan adik. Jadi ini pasti gesekannya semakin meluas dan ini penanganannya juga tidak sesimpel itu. Ya. Yang saya lihat di sini ada hal-hal tertentu yang penanganannya itu memang saya lihat adik ibu itu perlu pertolongan. Dia kategorinya perlu pertolongan ya. Dan tipe-tipe seperti ini kadang kita harus ngerti cara penanganan yang baik seperti apa. Ya. Jadi kadang kita nggak cuma modal kita mengasihi ya. Kalau mengasihi itu modal awal, tapi kita perlu tahu cara penanganan yang benar. Kayak kita mungkin mengasihi orang-orang di jalanan gitu. Oh, kasihan ya ada pengemis, kasihan ada anak-anak kecil yang ngamen, kasihan ya kita pengen bantu. Tapi dengan kita kasih uang belum tentu itu yang terbaik, ya kan? Jadi cara penanganannya juga harus kita minta hikmat. Ada beberapa hal yang saya pernah lakukan ya, karena saya memang basicnya dari pegang tuh anak-anak muda. Dari zaman saya pelayanan saya megang, dari awalnya saya megang youth ya, anak-anak muda, di mana kita dulu pernah
punya satu pelayanan untuk khusus narkoba ya. Itu masih tahun 90-an. Mungkin pertama kali pelayanan narkoba itu kita di Bandung. Kita punya yang namanya Gerbang Aksa waktu itu di Lembang. Jadi ada yang penanganan itu perlu bantuan itu, kita nggak bisa tenggang-tengging terus, diurapin tuh enggak. Ini perlu penanganan khusus yang namanya itu tempat rehab. Makanya ini kalau saya lihat sekilas dari cara ngomong ibu, kelihatannya adik ibu perlu pertolongan di rehab. Ya, kalau dengan cara kita itu kadang susah. Saya pernah pelayanan di Cirebon, pelayanan rintis anak-anak muda juga. Ada rekan-rekan saya juga yang punya tempat rehab itu. Mereka juga melayani, bahkan kalau mereka lagi sakto atau mungkin lagi kondisi yang lagi pengen banget tuh bisa, anak perempuan tuh bisa lari telanjang loh, bulat-bulat kayak orang tuh udah nggak hilang ingatan. Dan ini kalau kita nggak tangani dengan benar, ini jadi masalah, ya kan? Jadi ini perlu penanganan khusus. Saya minta nomor teleponnya Pak Cahyo aja, Bu Anita, nanti tolong kontak ke tim kita. Kayak ini perlu kita ngomong sendiri supaya bisa lebih enak, ya, lebih luas. Paling tapi yang saya sampaikan mungkin secara umum seperti itu, ya. Nanti kita ngobrol lebih lagi di telepon. Kalau nggak keberatan, kita nanti minta nomor kontak Pak Cahyo atau Bu Anita. Oke ya. Buat Bu Anita cukup sementara? Oke, thank you. Ya, kalau nggak ada ya, nanti saya mau doakan setiap kita. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan malam ini untuk setiap kita, pasangan, keluarga semuanya. Tuhan ingatkan satu hal yang kuat. Tolong jangan ada ganjelan di hati saudara. Kalau ada ganjelan, sepahit apapun, lepaskan itu semua. Supaya saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, anak cucu saudara juga diberkati. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Dengan kasih kita terbatas. Tapi kita percaya dengan kasih Tuhan tidak ada yang terbatas. Kita minta kasih Tuhan melawat kita malam ini, supaya kita bisa mengampuni pasangan kita. Mungkin saudara masih, salah satu ciri kalau saudara punya ganjelan, saudara masih ingat terus itu. Sampai hari ini, apa yang dilakukan oleh pasangan saudara. Saudara masih ingat terus, berarti saudara masih punya ganjelan. Kalau saudara nggak punya ganjelan, saudara udah lupa itu. Saudara nggak ingat-ingat lagi. Ya. Cinta Yesus, sungguh aku cinta. Karena Yesus sudah lebih cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih mencintai aku, cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih mencintai aku, cinta Yesus. Rasakan cinta Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Ora baba baba. Karena Yesus sudah lebih
Taruh tangan saudara di dada saat ini. Rasakan kasih Tuhan, rasakan cinta Tuhan. Kasih yang sempurna itu, kasih yang melampaui segala sesuatu, kasih yang melampaui segala keterbatasan, memenuhi setiap hati kita saat ini. Kasih yang menyembuhkan, kasih yang menutupi segala sesuatu. Yesus, karena Yesus sudah lebih mencintai aku, karena Yesus sudah lebih Haleluya. Cintakan Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur, bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi atas keluarga kami, buat kami bangga Tuhan, buat pasangan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur buat istri kami, kami boleh bersyukur buat suami kami, kami boleh bersyukur buat anak-anak yang Kau percayakan. Kami bersyukur juga untuk calon pasangan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Malam ini apapun yang terjadi, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berkati pasangan kami. Kami berkati suami kami. Kami berkati istri kami. Kami berkati anak-anak kami. Berkat-Mu berlimpah Tuhan.
setiap pasangan kami, atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lepaskan kasih-Mu Tuhan. Kami lepaskan pengampunan atas pasangan kami. Pemulihan terjadi malam ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala yang pahit Tuhan ganti dengan yang manis. Segala duka cita Tuhan ganti dengan sukacita. Segala ratapan Tuhan ganti dengan tari-tarian. Pulihkan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Pulihkan Tuhan. Anggur yang baru tercurah malam ini. Anggur yang baru tercurah malam ini. Anggur yang baru tercurah malam ini. Kira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan, kami sepakat. Mari kita angkat tangan kita untuk Raymond Tuhan. Berkati Tuhan supaya diberikan terus sukacita, damai sejahtera. Berikan damai sejahtera yang dari Tuhan dalam menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bu Anita. Kami percaya Tuhan oleh pilu darah Yesus, kesembuhan boleh hamba-Mu alami. Kesembuhan yang dari Tuhan, kesembuhan yang sempurna. Saat ini kami berkatakan semuanya sehat. Semua sel-sel darahnya sehat. Kami berkatakan sel kanker saat ini kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluar. Terima kasih Tuhan. Ganti ketakutan dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak buat semuanya. Berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah dalam segala sesuatunya. Tuhan yang memang perlindungan darah Yesus sempurna. Keluarga demi keluarga diberkati. Terima kasih Bapak. Apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Dan saat ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Anugerah dari Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan saya akan bahas selama 1 bulan tentang seri worship, penyembahan. Tuhan Yesus memberkati, terus semangat dalam Tuhan. God bless you. Amin. Yesus, sungguh aku cinta. Pak Hadi, Bu Astrid, God bless you. Bu Nunu, God bless you. Pak Hartono, Rina, Ante Lili, Pak Cayo, Bu Anita, God bless. Sampai ketemu. Mariana, cinta Yesus, Baby, Suli, Arot, Suhan, Julia, God bless. Yesus, Raisa, karena Yesus, Pak Hadi, sudah lebih Bu Evi mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sampai ketemu ya, Pak Cayu, Bonita, nanti saya telepon ya. God bless you semuanya.